Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu lagi malam ini di acara mata kuliah kewirausahaan dan inovasi. Nah, kemarin kita sudah terakhir membahas mengenai bisnis model kanvasing. Sekarang kita akan bahas mengenai how to be a connection. Kita lihat coba di sini sudah ada. How to make connection. Jadi setelah kita tahu bahwa kan ada C3 P3S ya. C3 itu pertama adalah karakter, terus kemudian konsep ketika kita bahas mengenai hal-hal yang mengenai konsep pembangunan bisnis ya. Yang ketiga C-nya adalah connection. Nah, connectionnya itu adalah how to make connection. Dimana how to connection ini saya bikin semacam leveling ya, leveling pembelajaran. Pertama, reading body language. Jadi bagaimana kita membuat sebuah koneksi kepada orang lain, membuat hubungan dengan orang lain untuk bisa menjual, untuk bisa melakukan kepentingan kita. Itu pertama kita harus bahas dulu mengenai reading body language. Artinya kita harus terampil membaca bahasa tubuh orang dulu. Setelah kita tahu membaca tubuh orang lain, baru kita akan belajar bagaimana mengendalikan orang. Jadi setelah tahu mengenai bahasa tubuh, baru kita bagaimana kita mengendalikan orang lain. Setelah itu terusnya adalah level berikutnya. Setelah tahu itu, baru kita tahu bagaimana kita melakukan persuasi atau pendekatan kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah tahu pendekatan orang lain, maka kita akan harus belajar dan mampu meningkatkan skillnya bagaimana kita melakukan negosiasi. Dari negosiasi tersebut, setelah kita tahu bagaimana negosiasi, tentunya akan lebih tajam lagi kalau kita mempelajari bagaimana menjual, salesmanship, bagaimana menjual produk, jasa itu di mata kuliah nanti akan belajar mengenai salesmanship. Setelah kita belajar salesmanship, maka terus akan belajar bagaimana kita menggunakan hypnoselling. Jadi menggunakan hipnosis dalam rangka menjualkan sesuatu kepada orang lain. Setelah kita tahu itu, baru adalah cara marketing zaman hari ini, yaitu internet marketing atau disebut dengan internet marketing atau medsos ya, dengan menggunakan cara-cara medsos. Nah, dari tingkatan ini kita akan belajar mulai pertama apa dulu nih? Reading body language. Nah, body language atau yang disebut dengan bahasa tubuh itu mengenai, di sini akan belajar mengenai pengenalan dan dasar-dasar dari bahasa tubuh itu sendiri. Kemudian bahasa tubuh dan evaluasi secara universal, bagaimana ekspresi wajah. Kemudian bahas mengenai membaca, menganalisa bahasa tubuh dan bahasa tubuh sinyal yang mungkin akan keluar di manusia itu secara pribadi. Ada misalnya senyuman ataupun nanti ada mata ke kanan kiri. Nah, itu adalah bahasa tubuh yang dilontarkan oleh manusia dan kita harus bisa menangkap. Ini artinya apa nih? Jadi supaya nanti kita bisa lebih mawas diri dalam segi pergaulan, bagaimana membahas bahasa tubuh supaya kita bisa lebih terampil dalam bergaul atau membuat koneksi kepada orang lain. Oke. Biasanya bahasa tubuh itu ini pertimbangan yang harus kalian pahami, bahwa ini peringatan bahwa bagaimana kita menggunakan body language atau bahasa tubuh itu, karena bahasa tubuh ini bukan ilmu pasti. Jadi bukan kayak
plus 1+1 adalah 2. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi yang kedua adalah tidak ada tanda-tanda yang tunggal bahasa indikator yang dapat diandalkan. Contoh misalnya, ini contoh misalnya misalnya ada orang bicara, terus orang itu melipatkan tangan. Nah, secara kalau kita bahas membahas mengenai bagaimana bahasa tubuh orang lagi bicara terus kitanya melipat tangan, ada kemungkinan, masih ada kemungkinan orang ini sedang melakukan penolakan terhadap informasi yang sedang diberikan. Tetapi ada satu sisi lagi, jadi informasi belum tentu betul bahwa yang melipat tangan itu adalah yang sedang nolak atau memperlihatkan keangkuhan atau itu, tapi bisa jadi memang ruangan itu lagi dingin sehingga melipatkan tangan. Jadi pertimbangannya tidak semata-mata informasi melipatkan tangan artinya dia tuh seperti apa yang diperkirakan. Yang kedua, memahami bahasa tubuh itu melibatkan penafsiran sinyal yang konsisten. Ya, secara umum sudah dipelajari oleh para ilmuwan bahwa jadi banyak hal-hal yang sinyal-sinyal dilakukan oleh seorang manusia bisa memberikan sinyal. Tapi sinyal itu biasanya orang itu akan memberikan sinyal yang konsisten. Jadi misalnya kalau ada orang, ini ada beberapa, jadi tidak semua ya. Misalnya orang itu lagi berbohong, membohong itu ada sinyal-sinyal bohong itu macam-macam. Ada yang menjulurkan lidah, misalnya, kamu pergi ke kampus nggak? Ke kampus, tapi biasanya ada micro movement itu namanya. Itu melakukan tindakan yang seseorang itu selalu memiliki kebiasaan. Misalnya dengan berbohong dia akan menjulurkan lidah. Atau bisa juga orang itu kalau berbohong dia pasti akan gatal hidungnya. Ada juga yang kayak kedutan. Ada juga yang dia tidak berani menatap mata. Ada juga, jadi sinyal-sinyal itu bisa ada pada seseorang yang selalu konsisten. Kalau berbohong tuh begini. Ini adalah merupakan ini namanya disclaimer. Jadi sebelum kalian belajar itu lebih jauh, ini dulu kita pahami bahwa pertama, membaca bahasa tubuh adalah bukan ilmu pasti. Kedua, tidak ada tanda-tanda tunggal bagi bahasa indikator yang dapat diandalkan. Ketiga adalah memahami bahasa tubuh melibatkan penafsiran sinyal yang konsisten. Jadi setiap orang punya keunikan tertentu untuk menafsirkan sinyal tersebut. Nah, pengertian body language adalah bahasa tubuh adalah alat untuk komunikasi manusia secara sadar atau tidak sadar dalam bentuk gerakan tubuh yang dapat menerjemahkan kepada lawan komunikasinya atau orang lainnya. Jadi kita adalah bahasa tubuh adalah merupakan bentuk komunikasi baik sadar dan tidak sadar. Ada yang sadar enggak? Nah, contoh misalnya yang sadar ya, kalau udah nikah, kalau misalnya nikah mau, mah, ya, nah itu kan kata-kata yang sadar sebenarnya. Maksudnya apa ya tuh udah di atas seminggu sekali misalnya. Atau juga yang tidak sadar tadi, yang tidak sadar adalah tadi misalnya berbau atau begini ya, misalnya orang lagi, kalau dia mengatakan tidak jujur atau dia sedang melakukan bohong, itu matanya akan menuju ke arah kanan ya, ke kanan saya berarti ya, berarti ke arah kiri kalian. Itu matanya melihat ke atas sudut kanan. Misalnya, kamu kentut ya? Enggak. Atau melakukan pabrikasi. Nanti kita pelajari. Kedua, berikutnya adalah pengertian body language adalah bahasa tubuh berjalan dua arah. Bahasa tubuh Anda sendiri mengungkapkan perasaan Anda dan makna kepada orang lain. Jadi yang satu adalah bahasa tubuh sendiri mengungkapkan perasaan dan makna kepada orang lain. Yang kedua adalah bahasa tubuh orang lain dengan mengungkapkan perasaan mereka dan arti bagi Anda.
Jadi bahasa tubuh itu bisa dipelajari dua arah. Saya mempelajari kalian, kalian juga bisa belajar saya. Gitulah. Kemudian pengiriman dan penerimaan sinyal bahasa tubuh yang terjadi pada tingkat sadar dan bawah sadar. Jadi kita selalu, sebenarnya setiap orang itu memberikan sinyal kepada bahasa tubuh yang lain, baik sadar dan tidak sadar. Nah, contoh misalnya yang tidak sadar ya, orang itu lagi boring, dalam pertemuan itu ada boring lagi meeting dengan klien misalnya. Terus si kliennya itu mulai sering banget melihat jam. Berarti dia, berarti dia sedang sibuk atau punya ada waktu yang sangat sedikit. Sehingga kita tidak boleh berlama-lama untuk ketemu dengan orang tersebut. Jadi oke Pak, kayaknya Bapak lagi sibuk. Oke, nanti kita kontak lagi Pak. Nah itu menjadi satu bagaimana kita sebagai orang bisa membaca beberapa indikasi atau sinyal-sinyal tersebut. Antara 50 sampai 80% semua komunikasi manusia nonverbal yang melibatkan unsur emosi dan sikap. Jadi semua pasti yang terkait dengan nonverbal, jadi bukan kata-kata, gerakan tubuh dan melibatkan unsur emosi. Jadi kalau orang lagi marah matanya melotot, itu kan nonverbal ya, secara emosi dan sikap. Nah, apa sih manfaat dari mempelajari body language? Adalah bahasa tubuh sangat penting ketika kita bertemu seorang yang untuk pertama kali. Itu biasanya. Nanti saat ketemu klien, pelanggan, investor, dosen, dan sebagainya, kita harus belajar. Itu sangat penting. Kedua adalah bahasa tubuh membantu dalam penjualan, dan sekitar kantor atau selama wawancara. Ini bagus juga untuk wawancara. Kalau kita diwawancara sama interviewer, kalau kita dipanggil, itu bisa menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga dapat membantu dalam kencan, hubungan relationship pribadi, bahkan dalam pernikahan, bahkan dengan anak pun, atau dengan sesama rekan kerja. Dan bahasa tubuh membantu dan dalam pemahaman orang lain, dalam membantu untuk membaca pikiran orang lain ataupun keluarga. Ini banyak bermanfaat kalau dengan baca bahasa tubuh ini dapat membantu pemahaman orang lain. Oh, sebelum dia ngomong, kita sudah tahu, oh ini lagi kondisi seperti apa, dan itu yang harus kita respon. Nah, bahasa tubuh juga membantu kita memprediksi emosi dan pikiran orang-orang yang sekitar kita. Jadi dengan adanya bahasa tubuh ini, kita akan lebih aware terhadap apa yang sedang kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti itu. Dan bahasa tubuh juga membantu presentasi di depan audiens. Nah, ini juga penting kalau kita presentasi di klien ataupun dalam presentasi tugas akhir, kelihatan. Jadi kalau saya lihat juga banyak tuh. Nih, saya bisa membaca orang, ini si A, si B ini tidak menguasai materi. Bisa kelihatan dari gerakan tubuh, dari bahasa tubuh, dari mimik dan sebagainya bisa kelihatan. Nah, bagaimana kita bahasa tubuh ini menentukan apa aja sih? Bagaimana kita memposisikan tubuh kita, gitu. Posisi tubuh kita mau tegak, mau bercondong. Nah, di dalam membahas posisi tubuh kita, kayak misalnya orang lagi tertarik pada satu hal, kebiasaannya adalah manusia ini selalu mencondongkan tubuhnya ke depan. Nah, kalau dia tidak tertarik, dia nyender gitu. Nah, itu biasanya ya, tapi tidak semata-mata kan harus bukan sinyal yang harus diyakini betul, karena pasti kemungkinan ada hal yang lain mungkin bisa menyebabkan itu. Kedekatan kita dan ruang antara kita dengan orang lain. Jadi kalau kitanya dekat, misalnya si orang itu lagi pacaran, pasti duduknya itu berseberangan, saling tatap-tatapan, berdekatan. Bukan, kalau misalnya kita dekat, itu biasanya bukan bertatapan, bukan berhadapan-hadapan. Itu malah nempel di tubuh kita, jadi nempel. Semakin dia dekat, semakin dia duduknya berdampingan seperti ini, tapi dekat sekali. Kalau depan-depan itu baru mau mengenal. Nah, kalau masih keluarga masih ada jarak, jadi tinggal masa jarak dengan
comfort zone-nya, dan semakin jauh semakin dekat gitu. Kemudian ekspresi wajah kita, terutama mata, bagaimana mata digerakkan. Tadi kayak bohong itu kanan ke atas, kalau lagi mencari logika, menghitung, itu biasanya matanya ke sebelah kiri. Kiri saya berarti ke kanan dari kamu, lihat saya. Terus, nah, dan banyak lagi yang lain. Bagaimana kita menyentuh diri kita sendiri dan orang lain juga, misalnya salaman kalau dia terlihat ingin menguasai orang, dia biasanya tangannya harus di atas, keras, kemudian dibalik. Saya seolah-olah saya menguasai Anda gitu. Nah, ini bahasa-bahasa tubuh yang harus kita pelajari. Dan bagaimana tubuh kita berhubungan dengan non tubuh lain, misalnya pena. Ini kayak orang lagi boring, itu si pena diputer-puter, atau dia pakai kacamata, sering menggerakkan mata, atau rokok. Itu menunjukkan sinyal-sinyal yang harus kita baca. Bagaimana pernapasan kita, kalau lagi misalnya lagi detak jantung, keringat, kemudian hahehoh, itu kan bisa menjadi satu sinyal yang bisa kita baca bagaimana kondisi orang tersebut. Nah, reaksi bahasa tubuh mengakibatkan pengaruh kepada verbal bisa. Misalnya suara kita misalnya takut atau marah, sedih, ini pasti beda lagi. Jatuh cinta, gembira. Jadi kalau lagi jatuh cinta bisa kelihatan nih wajah, gerakan tubuh, pernapasan itu beda. Lagi nafsu kan beda lagi kan. Terus kemudian pengaruh kepada kecepatan, pitch control, intonasi, volume, variasi, jeda, itu sangat berpengaruh terhadap reaksi tubuh, mempengaruhi verbal. Ya, jadi menurut definisi Oxford adalah bahasa tubuh adalah benda gerakan sadar dan bawah sadar, dan postur di mana sikap dan perasaan yang dikomunikasikan. Niatnya jelas dinyatakan dalam bahasa tubuh, jadi diekspresikan. Ya. Bahasa tubuh adalah proses komunikasi yang ada dari kita, yang dirasakan atau berpikir dengan cara Anda menempatkan menggerakkan tubuh Anda, bukan oleh kata-kata. Ya, kursus ini melatih orang penjualan dalam membaca bahasa tubuh pelanggan. Nah, sudah banyak orang kalau ingin menjual sesuatu atau membuat sebuah koneksi dengan orang lain, itu dia pelajari bagaimana bahasa tubuh itu. Kemudian apa yang disebut dengan studi kinetik, tentang cara di mana gerakan tubuh tertentu dan gerakan tubuh berfungsi sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Ini kita bahas mengenai bahasa tubuh, dan jadi intinya adalah ekspresi wajah, gerakan mata, atau ya hal-hal yang tidak diungkapkan dalam kata-kata. Jadi kegunaannya untuk membaca bahasa tubuh adalah membantu untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain dan apa yang mereka maksud, dan memahami lebih baik bagaimana cara orang bagaimana orang mungkin mengamati kita sendiri yang sinyal nonverbal. Kadang-kadang kita juga melakukan suatu kegiatan yang tidak sadar bahwa kita sedang memberikan sinyal kepada orang lain. Ketiga adalah untuk memahami diri dengan artinya kita harus bisa memahami diri. Kebiasaan saya itu begini. Dalam memahami lebih dari kata-kata kita dan mendengarkan diri kita yang kita katakan. Kemudian bahasa tubuh dan evolusi. Manusia cenderung, ini ada sebuah dasar-dasarnya. Pertama adalah sebenarnya manusia itu cenderung untuk berbohong, menipu dan memanipulasi dan berpura-pura. Itu adalah suatu lumrah. Pasti orang melakukan proteksi terhadap apa kita punya. Jadi selalu melakukan, makanya manusia ini selalu kecenderungan untuk berbohong, menipu, itu sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah orang sengaja menutupi perasaan mereka yang sebenarnya dengan berbagai alasan. Jadi biasanya orang itu mencoba untuk mengcover atau menutupi beberapa hal-hal yang asli yang mungkin akan keluar. Kecenderungan orang membuat masking itu ke topeng.
pada semua orang. Jadi kita selalu berpura-pura. Misalnya kamu sakit ya, enggak saya sehat. Nah, itu adalah kecenderungan orang selalu membuat topeng. Jadi kadang-kadang bisa jadi orang tersebut di kantornya begini, sifatnya di rumah tuh beda. Nah, itu karena ada masking tadi. Bahasa tubuh membantu mengolah kepada kecenderungan tersebut sehingga akan mengeluarkan sinyal-sinyal tersebut. Nah, bahasa tubuh membantu orang lain untuk berkomunikasi sebenarnya. Ini manfaatnya juga pada orang-orang yang sedang dalam ancaman, dan kemudian kita bertemu dia dalam ancaman seseorang, tapi dia berjalan seolah-olah orang lain tuh tidak melihat bahwa ini nggak ada masalah. Nah, itu dia bisa membuat sebuah sinyal-sinyal pada orang lain. Bahasa tubuh menjadi hal yang penting dalam komunikasi dan manajemen. Ini jadi sangat penting kalau di dalam manajemen. Kita ketahui bahwa evaluasi bahasa itu mulai dari bahasa tubuh itu 10.000 sebelum Masehi sudah ada sebenarnya. Kemudian mulai adanya bahasa verbal tahun 5.000 sebelum Masehi. Dan kemudian bahasa tulisan sudah mulai tahun 2.500 sebelum Masehi. Nah, sekarang ada lagi bahasa mesin IT 1.900 Masehi. Berarti udah canggih, ada bahasa mesin. Yang 001100 itu adalah bahasa mesin. Nah, 6 ekspresi wajah ini paling gampang sebenarnya untuk melihat ekspresi sinyal yang orang umum di dunia adalah 6 ekspresi wajah yang universal di dunia adalah misalnya bentuk bahagia, itu pasti mimiknya beda. Atau kesedihan, takut, nah, terus raja sejik, surprise, kemarahan. Nah, itu macam-macam ya, beda-beda. Analisa bahasa tubuh mampu memproduksi sekitar 700.000 gerakan yang berbeda-beda. Itu menurut Hartland and Toss tahun 2001. Dan kemudian menganalisa tubuh dengan mengamati gerakan tubuh atau sinyal yang bisa berarti reaksi tubuh karena fisik, misalnya menyilangkan tangan. Ini kayak tadi tuh menyilangkan tangan itu berarti bisa jadi kedinginan, bisa jadi sebuah penolakan informasi. Kemudian hindari mengambil kesimpulan satu sinyal saja. Jadi harus ada yang ngambil beberapa sinyal. Ini mungkin karena dingin, karena apa? Nah, itu kita bahas. Pengecualian beberapa budaya yang berbeda memiliki bahasa tubuh yang lain. Contoh di India mengiyakan tapi menggelengkan. Contoh bukan menggelengkan menggelengkan kepala ya sebenarnya. Acak-acak pasti. Itu dia bukan kalau menggelengkan gini. Kalau ini kayak digoyang-goyangkan. Misalnya, kamu sudah makan? Acak-acak. Nah, gitu. Nah, analisa bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah relatif terhadap usia dan jenis kelamin itu beda-beda ya, tergantung usia dan kelamin. Jadi kalau kita bisa pelajari lah dari setiap, kalau wanita akan pasti berbeda. Bahasa tubuh dapat dipasukan dengan berpura-pura untuk sementara waktu. Bahasa tubuh itu bisa keluar, bisa dipasukan. Kalau nah ini makanya the good lying itu kalau seorang intelijen itu harus terampil dalam melakukan itu. Jadi kita misalnya orang intelijen itu nggak perlu harus memperlihatkan dia melihat sesuatu, tapi dia bisa melihat apa yang misalnya dengan pantulan kaca, dengan pantulan ini bisa kita lagi ngapain. Jadi semua gerakan itu diatur sedemikian rupa. Cari gerakan mikro. Tadi ada kedutan mata, alis, naik kanan, lidah menjulur, dan lain dapat membantu mempertajam analisa ini. Cara cari gerakan-gerakan tubuh mikronya itu bisa, atau micro movement, kita bisa lihat. Sinyal bahasa tubuh dapat banyak menunjukkan perasaan negatif, seperti bosan, sangat tertarik, cemas, rasa tidak nyaman, itu akan terlihat sekali dari mimik wajah. Nah, jika menimbulkan sinyal negatif, misalnya analisa penyebabnya, itu bisa macam-macam. Misalnya karena dominasi atasan atau dianggap yang punya wewenang, itu kadang-kadang antara apa yang diomongkan dengan mimik wajah itu bisa kontradiksi. Oh ini sedang dalam apa nih? Oh dominasi kah? Overloading dari pembelajaran baru, bisa kesalahan, stres, dingin ya, dingin cuacanya,
kekurangan makanan, minuman, cacat atau sakit atau cacat karena alkohol atau obat-obatan, atau berada di minoritas dan atau merasa dikecualikan. Kemudian adalah mungkin pemahaman atau kebaruan yang melalui perubahan. Jadi perlu juga kita harus menganalisa sebabnya kenapa. Jadi makanya nggak aneh kalau ada suatu wawancara di zaman dulu tuh suka ada dianalisis dari kata mikro movementnya. Oh ini maksudnya gini-gini, dia tuh begini. Nah, bisa melakukan penerawangan ya. Atau penganalisaan, sebenarnya bukan penerawangan, penanalisaan apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Kemudian menemukan isyarat unggul dalam membaca bahasa tubuh perlu mencari bukti lain yang memperkuat isyarat tersebut menjadi sinyal-sinyal unggul. Harus ada sinyal-sinyal unggulnya. Contoh misalnya duduk dengan lengan erat menempelkan dada, berarti seorang tidak nyaman atau tidak dapat, berarti bahwa seorang yang dingin. Belum tentu juga, bisa juga karena kayak sikap merendahkan, ini nggak enak nih, itu biasa melipat tangan. Kemudian menggaruk hidung karena berbohong atau benar-benar memiliki tujuan yang jelas. Kemudian mengeringkan gatal atau menyentuh hidung, menyekam mulut di bawah stroke dan lain-lain, itu semua harus kita temukan. Tapi dari situ bisa akan ini yang menonjol isyarat unggul apa nih? Kita bisa analisa ini tuh disebabkan karena ABC. Nah, misalnya menghindari dari kontak mata, gelisah, sesuatu yang tidak jujur mungkin. Nah, kalau yang saya alami, saya pengalaman itu, kalau orang tidak berani natap mata, biasanya artinya dia itu sedang menyembunyikan sesuatu informasi dari kita. Atau dia tidak mau diterawang matanya, bahwa dia sebenarnya dalam kondisi tidak jujur atau apa. Ini bisa kelihatan. Jadi biasanya orang nggak mau natap mata. Nah, kemudian melintas, nah kecuali kalau misalnya ada aliran tentu di dunia Islam, kan wanita itu tidak boleh menatap mata. Misalnya kalau sedang ketemu tuh itu haram kalau kita menatap di plong gitu. Cukup sekali. Nggak boleh yang kedua, ketiga nggak boleh. Makanya sekali lihat langsung liatin terus. Nah, kemudian melintasi kaki dengan kakinya itu disilang dengan membawa satu kaki di atas, nah sambil kemudian jari-jari saling bersamaan, ya saling gini. Kemudian bersandar di kursi, memiringkan kepala ke belakang, kemudian bersandar kursi, meningkat ke belakang, mencari turun melalui hidung dan sebagainya. Ini menunjukkan arogansi, superioritas, cara yang nyaman untuk mereka untuk duduk. Jadi kadang-kadang si kakinya di atas. Itu gaya Amerika tuh yang kayak gitu. Saya dulu pernah punya bos saya itu, ya kalau ini selalu gitu, ke belakang sambil kakinya di atas, kayak gaya Amerika betul. Karena memang dididik dia sekolahnya di luar negeri ya, di Amerika. Anda mungkin menemukan bahwa target tidak menyadari emosi mereka sebenarnya secara umum. Harus dibuat sadar gerakan bawah sadar mereka sehingga membaca terbaik disimpan diri sendiri. Jadi bisa saja kita ada ini bisa mengingatkan ke mereka. Nah, dalam berbagai macam, kalau kita lihat film-film itu, bahasa tubuh itu dipakai juga. Kalau bisa dalam dewa judi itu bisa, wah, trik-trik itu bermain dengan isyarat-isyarat micro movement. Nah, untuk itu secara nextnya itu pembahasan bahasa tubuh itu bisa kita baca, ada kamusnya sebenarnya. Kamus ini buku ini jauh lebih kuat. Nah, ini adalah contoh. Ini saya udah beberapa ini saya masukkan bahasa tubuh mata. Kalau dia lihat kanan tuh artinya apa? Di creating, fabricating, menebak, berbohong itu, atau looking left kanan, terus looking right up gitu, imaginating. Jadi ada kita ini banyak banget. Kalian bisa pelajari. Nanti bahannya saya kirim ya melalui. Nah, kita pelajari satu-satu aja, head nodding, terus kemudian head shaking, kemudian ada bahasa lengan pada saat lengan ya, salaman atau kemudian di sini ada macam-macam ya, di sini bisa kalian lihat ya. Terus kemudian jabat tangan,
Terus ada kaki ya, kaki kalau disilang bagaimana. Terus ada lagi, ini kamus-kamus ya. Kalau ini zoom in, apa namanya, closing, intimate, ya. Closing. Kalau dia sangat dekat itu 0 sampai 15 cm. Semakin dekat dia lovers, terus physical touching relationship. Ini intimate-nya antara 6 sampai 18 inci. Ya, physical touching relationship itu artinya apa? Ini udah bisa bahasa Indonesia kan. Terus kemudian persona, kalau dia ya kenal baik, family, close friend, sekitar tapi nggak sampai 120 cm. Kalau sosial konsultatif lebih jauh lagi, publik ya lebih jauh lagi. Kalau kita lihat dari sisi berhadapan-hadapan tadi, saling mempengaruhi, tapi bukan orang dekat. Kalau saling mempengaruhi dan membuat rasa dekat, ini posisinya duduk seperti ini mejanya. Kemudian kalau saling memberikan kenyamanan, memiliki hubungan spesial, itu biasanya berdempet-dempetan. Nah, kalian yang lagi pacaran pasti melakukan hal yang sama kayak gini. Atau suami istri itu pasti punya. Atau bentuk teamwork. Nah, kalau teamwork dibikin situasi sederajat seperti ini, jadi bentuknya lingkaran yang saling membentuk teamwork, perasaan bersama. Nah, untuk bahasa tubuh itu bisa kontak mata, saling senyum, kalau hubungan relationship dengan orang, solek, perawatan, bersikap manis, bergerak bersama-sama, berbicara, perhatian aktif, mendengarkan, sinkronisasi, mirroring. Nanti kita belajar mengenai sinkronisasi dan mirroring. Sinkronisasi dan mirroring itu artinya kalau kita mirroring itu adalah kaca ya. Jadi biasanya kalau udah flirting itu ada hubungan perasaan sama-sama suka, itu biasanya saling mempengaruhi. Misalnya kalau dia lagi ngomong perhatikan ya, terus kemudian kalau dianya gini, kita juga ikutan begini. Kalau dianya lagi bersender, ikut bersender. Jadi mirroring. Dia apa yang dilakukan biasanya secara sadar atau tidak sadar dia akan melakukan mirroring, melakukan hal yang sama yang lawan kita lakukan. Tinggal kita bisa melihat ini siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi. Kemudian yang ketujuh adalah menyentuh halus. Kalau waktu pacaran kan suka tiba-tiba pegang tangan itu. Nah, kemudian bahasa seksualitas ada berhadapan-hadapan, full contact eye, dan kemudian berdansa, badan mendekati zona nyaman, gunakan metode AIDA, biasanya melakukan attention, interest, desire, and action. Nah, kalau indikasi perempuan minat ke laki-laki, kecenderungannya perempuan sangat selektif meminta kepada laki itu dibandingkan laki-laki pada perempuan. Jadi kecenderungan perempuan sangat selektif untuk indikasi perempuan minat ke laki-laki. Kontak mata berlangsung lama, sinyal minat, kemudian mata mengungkap dan berpaling, mata menangkap dan berpaling, langsung balik untuk memandang, tapi memandang ke samping, terus tersenyum, bibir membasahi, tapi bibir bersolek. Indikasi perempuan minat ke laki-laki itu, ini kalau minat ke laki-laki, kemudian perempuan minat ke laki sama yang menjentikan rambut, lempar kepala, canting ke miring, menunjukkan pergelangan tangan bagian dalam atau lengan sebelum meluruskan postur, berdiri lebih tinggi, menonjolkan dada, menyentuh di bagian yang menarik, berdiri di berlawanan. Ini juga sama nih, minat kepada laki-laki, buku ke depan, kaki menunjuk, si kaki itu juntai, lutut menunjuk, sepatu juntai, memainkan benda berbentuk silinder kemudian memainkan benda berbentuk silinder, mirroring, menjadi gerakan. Kalau si ceweknya mengikuti apa yang kita lakukan, berarti si cewek itu lagi tertarik sama kita. Ada sebagian orang menunjukkan tato bentuk keseksian, atau sebagian orang merokok sebagai bentuk keseksian. Macam-macam itu
Dan kalau di Indonesia ya enggak juga. Kalau bentuk tato diperlihatkan, kemudian rokok diperlihatkan, malah si laki-laki malah takut melihat ini cewek apa gitu. Itu agak beda mungkin. Ini kan karena buku ini pengarangnya adalah orang Amerika. Indikasi laki-laki pada wanita. Nah, kalau laki-laki suka sama wanita, biasanya minat pada dasarnya selalu aktif menanggapi peluang-peluang sinyal dari perempuan. Ya biasanya si ceweknya ini respon, biasanya si laki-laki komunikasinya responnya gimana, terus saling umpan-umpan gitu. Nah, jika tertarik biasanya melebar, mata itu akan melebar, pupil melebar, mata di dalam itu ada bulatan melebar, cenderung condong ke depan. Kontak lama, yang lama berlangsung, kontak lama jadi liatin aja ya. Kalau udah ketangkep liatin doang. Reaksi mendengarkan aktif, terus bermain kontak mata dan dekat, sangat dekat. Sikap tegak, dada keluar perut masuk ke dalam dan membuka kaki lebar-lebar, jadi kayak melebarkan gaya cowboy. Kalau perlu si jempol itu menunjuk ke sabuk dan atau jari menunjuk ke alat vital, kayak gitu, kayak Amerika kan gitu. Kalau cowboy suruh pegang kayak tentennya dilihat gitu. Kemudian tangan disapu, jempol keluar menuju ke alat vital atau bertindak jenaka. Nah, ini sering kali nih kalau Indonesia, kalau laki-laki lagi suka sama orang itu suka ngebodor, bertindak jenaka, tertawa keras, bertindak bodoh, gaya fit, bersih, wangi, solek. Solek laki-laki beda. Ada sebagian orang menunjukkan tato menunjukkan keseksian, ada sebagian orang menunjukkan pernak-pernik tubuh. Kalau dia ya agak beda ya setiap budayanya. Menari sebagai bentuk potensi eksplorasi keseksian laki-laki. Enggak juga sih kalau ini, tergantung dari. Nah, ini adalah pelajaran bagaimana kita membangun bahasa tubuh. Nanti kita tahu minggu depan kita akan belajar mengenai how to handling people, bagaimana mengendalikan orang. Oke, itu adalah materinya. Ada pertanyaan? Halo. Maksudnya apa, punten Pak? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya. Yaudah, kalau tidak ada atau yang belum bisa menyimak bisa lihat nanti di video nanti sedikit saya kirim. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.